Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah au kama qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana li akhihi madlumatan fi ilmin wa irdin aw malin falyastahlilhul yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Al-hadits au kama qala. Amma ba'du. Jajaran Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Sumber Mancing Wetan yang kami muliakan, wabil khusus Bapak Kepala Korwil, jajaran pengurus PGRI yang kami hormati, wabil khusus Bapak Ketua Bapak Muhammad Ali yang kami muliakan, para Bapak Ibu sesepuh purna tugas yang berbahagia, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang masih berdinas yang kami hormati, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Secara langsung saja mohon maaf sebelumnya saya mendapat amanah untuk memberikan maido hasanah. Maido hasanah. Tapi jangan khawatir, saya akan mengikuti nasihat dari Pak Misri. Maido gak kena nemen-nemen. Soalnya jabatan PPAI ya medilu. Salah aduh, kayak keren-keren kok is. Balik pensiun dirasani. BPA ini lek ceramah harum rokok. Tiba. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, terkait hikmah Idul Fitri pada kesempatan yang mulia ini kita merenungkan sebuah doa yang merupakan doa yang sangat ngetren di kalangan kita umat Islam. Karena doa ini merupakan doa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan doa ini saya yakin semua umat Islam sudah hafal, mulai dari usia anak-anak sampai dewasa itu sudah hafal. Semua kalangan insya Allah sudah pernah mendengar doa ini, yaitu doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Yombos apa sing ngarani kok doa sapu jagat? Biasanya dilantunkan oleh anak-anak kita di masjid, di musola. Ini memudahkan untuk menghafalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini lagu ini kuno sekali. Insya Allah ini warisan para leluhur, warisan para wali songo untuk mengajarkan doa-doa ini kepada umat kala itu. Termasuk doa ini juga pernah dirilis oleh salah satu band terkenal, band anak muda, band wali. Untuk sing apa lagi? Nah, doa ini
doa ini mengingatkan kita hidup di dunia ini paling tidak kita itu punya dua harapan. Jadi idealnya umat manusia hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya dua cita-cita, dua harapan. Apa itu? Dua itu kalau saya sederhanakan itu menjadi 2S. 2S. S pertama seneng. S kedua selamat. Harapannya kita semuanya hidup di dunia ini punya dua cita-cita, hidup senang dan hidup selamat. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, karuniakanlah kepada kami hidup di dunia ini hasanah, hidup yang baik, hidup yang menyenangkan, hidup yang membahagiakan. Wa fil akhirati, dan berilah kami di akhirat nanti juga demikian hasanah, baik, senang, bahagia. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Dari doa ini ringkasnya disederhanakan, saya sederhanakan menjadi dua harapan kita, yaitu urip seneng karo urip selamat. Ini saja, gak usah muluk-muluk. Nah, bagaimana kita menggapai dua ini? Ternyata Ramadan, Idul Fitri adalah jalannya. Ramadan dan Idul Fitri itu salah satu jalannya untuk menggapai dua harapan itu, baik itu hidup senang ataupun urip selamat. Untuk mencapai hidup senang, menurut dawuh Imam Ghazali, paling tidak kita itu harus memenuhi 4 hal. Nah, ternyata setelah saya amati, khususnya yang hadir di sini, 4 hal ini saya yakin semuanya sudah terpenuhi. Menurut Al-Ghazali, wong iku lek pingin uripe seneng syarate duwe perkara 4. Siji, as-sihhatu. Nomor kalih al-ilmu. Sing nomor 3 al-jahu. Sing nomor sekawan ad-dunya. Syaratnya urip seneng, syaratnya hidup senang. 1, as-sihhatu, hidup sehat. Sehat. Rumusnya, semakin sehat seseorang, hidupnya akan semakin senang, semakin bahagia. Semakin sakit, semakin remet, hidupnya semakin tidak menyenangkan, bahagianya semakin berkurang. Bahkan kalau tidak salah, justru kadang malah nelongso. Betul? Yang sing sakit nomen berbulan tahun niki kadang nelongso, bahkan kadang sambat, ngeresu. Semakin sehat seseorang, itu hidupnya peluang untuk semakin senang. Makanya kita semuanya biasanya dianjurkan untuk menjaga kesehatan dengan berbagai macam cara. Di antaranya apa? Jaga pola makan, jaga pola minum, jaga pola tidur, jaga pola pikir, biar tubuhnya sehat. Yang kedua, al-ilmu, berilmu. Yang hadir di sini ya alhamdulillah semuanya adalah orang yang terdidik, minimal S1, bahkan sudah ada yang S2.
2, bahkan ada yang S3. Pak Pamuji, insya Allah S3. Ini loro-loroane kan. Termasuk sing ngomong niki, ya sudah termasuk sudah sarjana, ya, sarjana. Sarungan jasan kemana-mana. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kemarin ke rumah gak kepeduk karena saya sarjana. Sarungan jasan kemana-mana. Disambangi adu-adu kok bermancing nang gading wonge gak ana omah. Diundang uang pengajian. Sasar kemana-mana. Ya Allah. Ngapunten nggih. Wong semayane Pak Pamuji lho hari keempat. Lah kemoro dirubah hari ketiga. Ya wis. Padahal aku wis kadung duwe Selamat. malah kadang duwe job. Ya akhirnya nggak ketemu dan juga nggak siap di rumah. Karena kebetulan saya nggak baca WA di grup itu nggak baca ya. Ngapunten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang kedua itu adalah ilmu, dan yang hadir insya Allah semuanya adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang yang sudah berilmu. Dan rumusnya, semakin tinggi ilmu seseorang maka peluang untuk hidup senang juga semakin besar. Sing lulusan SD dengan lulus SMP peluang hidup senang lebih besar yang SMP. Yang SMP dengan S1 peluang hidup senangnya lebih besar S1. S1 dengan S3 lebih besar S3. Semakin banyak ilmu seseorang berpulang untuk mendapatkan kesenangan yang lebih besar. Yang ketiga, al-jah. Al-jah itu adalah jabatan. Dan yang hadir di sini pun semua juga orang-orang yang punya jabatan. Walaupun ada yang jabatannya sudah dikembalikan. Wis dijauh nih. Tapi itu merupakan sebuah karunia. Rumusnya sama, semakin tinggi jabatan seseorang, peluang untuk hidup senang juga semakin besar, semakin tinggi. Dan jabatan ini juga merupakan hasil dari Ramadan. Ramadan itu mengajarkan kita untuk mengejar jabatan setinggi-tingginya. Apa itu? Berupa pahala yang sebesar-besarnya. Kita hidup di dunia juga berupaya untuk mengejar jabatan setinggi-tingginya. Kalau guru, jabatan tertinggi adalah pengawas. Alhamdulillah di sini ada orang-orang yang mendapatkan jabatan tertinggi, yaitu pengawas, baik guru. Like kepala sekolah, bapak guru. Lumayan. Yang keempat, ad-dunya. Syarat hidup senang yang terakhir adalah dunia, harta dunia. Dan alhamdulillah juga yang hadir di sini termasuk juga orang-orang yang diberikan kelebihan dalam hal harta. Kanok sing layak untuk mendapatkan bagian zakat. Kanok sing fakir miskin, walaupun banyak yang yatim. Mungkin yatim piatu. Tapi yang fakir miskin tidak ada. Buktinya ya rata-rata punya kendaraan bermotor omayapi. Ini merupakan sumber kebahagiaan, sumber kesenangan di dunia. Nah,
Nah, 4 ini kalau sudah tercapai berarti fid dunya sudah hasanah. Fid dunya hasanah. Tinggal wa fil akhirati hasanah. Di akhiratnya juga hidup senang. Lah ternyata Ramadan itu walaupun merupakan ibadah yang paling berat, dulu sudah pernah saya sampaikan di halal bihalal, ibadah itu ono sing abot enteng abot enteng, dan Ramadan itu merupakan ibadah yang abot enteng. Abot nglakonine tapi enteng biayane. Ini juga merupakan sarana untuk menggapai hasanah fil akhirah. Karena Rasul sudah mengabarkan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge sing poso Ramadan kelawan iman dan mengharap ridho Allah, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, dalam tuntunan agama Islam, manusia nanti di akhirat itu hanya ada di 2 tempat. Kalau tidak di surga ya di neraka. Farikun fil jannah wa farikun finnar. Kalau enggak di surga ya di neraka. Siapa orang-orang yang berhak masuk surga? Orang-orang yang bekalnya cukup untuk masuk surga. Dalam arti kebaikannya lebih banyak dari keburukannya. Ganjarannya lebih banyak dari dosanya. Inilah orang-orang yang berat untuk masuk ke dalam surga. Loh, yang di dalam neraka orang-orang yang keburukannya lebih banyak dari kebaikannya. Pahalanya lebih sedikit dari dosanya. Inilah orang-orang nanti yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Hanya saja dalam tuntunan agama Islam, kalau orang sudah masuk surga nanti sudah tidak akan bisa masuk ke neraka. Tapi kalau orang itu masuk neraka masih ada kesempatan nanti bisa masuk surga. Sehingga di neraka ini nanti sebelum manusia ini nanti masuk ke surga, di neraka harus ditebus dulu dosa-dosanya dengan siksa api neraka. Kalau dia itu beriman, sebesar apapun dosa, dia masih ada harapan masuk surga. Tapi tunggu dulu siksa di neraka. Sehingga di neraka, siksa neraka ini merupakan sarana penghapusan dosa. Engko lek wis dosane entek, entah berapa waktu disiksa di neraka, kalau sudah habis baru nanti dia akan diangkat untuk masuk ke dalam surga. Itu orang-orang yang di dunianya keburukannya lebih banyak dari kebaikannya. Loh, kira-kira kula jenengan sedaya niki lek ken milih penak langsung mlebu swarga apa nang neraka dhisik? Jadi ken swarga. Lek umpama ken milih mlebet swarga langsung napa sik nyicipi sik den neraka niku pilih pundi? Langsung ya. Lek oleh milih
Jadi rata-rata kita ini langsung milih masuk ke surga, tidak usah ke neraka dulu. Wong critane neraka panase kaya ngono. Wong kena geni kena titik ngoten mawon wis gak karuan panase. Ya rata-rata seperti itu. Nah, oleh karena itu Ramadan dan Idul Fitri ini peluang. Peluang untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada kita. Wis salah. Gusti Allah itu welas nang menungso. Gusti Allah welas. Menungso iki lho rata-rata wis mesti duwe dosa. Betul? Manusia itu mesti punya dosa. Ini sudah dikabarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata'un. Kabeh anak putune Nabi Adam iki kabeh duwe salah, duwe dosa. Boten enten tiyang niku sing boten gadah dosa, mesti gadah dosa. Bapak ibu guru mesti duwe dosa. Bapak ibu kepala sekolah mesti duwe. Bapak pengawas mesti duwe. Pak Korwil mesti duwe. Pensiunan ya mesti duwe. Salah. Kabeh duwe dosa. PPAI. Gak ada nama boten. Mitra pendidikan gak ada nama boten. Gak ada nama boten. Boten. Gede nama kata. Ya. Dan ini lho. Rata-rata menungso niku gak ada dosa, sing mboten gak ada dosa niku namung nabi. Nabi Rasul niku mboten gak ada dosa. Soalnya napa? Nabi kali Rasul niku gak ada sifat maksum namine. Maksum niku terpelihara. Terpelihara dari dosa. Nabi lan Rasul niku lek ajeng nglakoni dosa langsung diemutaken kali Gusti. Diemutaken niku langsung sadar. Nek menungso biasa kados kula jenengan iki. Ngenteni PPAI. Angel tuturane. Oh jenenge PPAI ku kadang SK. Iku lho. Peraturan tata tertib bupati ya dilanggar. Niku menungso. Jenenge bupati. Menteri agama ya tak langgar ya. Ini lho, menungso sedaya mesti enggak ada dosa. Udah. Ramadan kali Idul Fitri niki kesempatan. Napa niku lebur dosa-dosa niku? Gusti Allah tasih paring sayang dumateng sedaya. Menungso, awakmu lek akeh dosa, awakmu iso kok mlebu neraka. Tapi sik tak kei kesempatan. Timbangane awakmu sok iki kate mlebu swarga sik nyicipi neraka dhisik, ndek donya tak kei kesempatan ibadah Ramadan kalau ndek Idul Fitri. Sapa wae sing poso Ramadan, sembayange bengi Ramadan kanthi ikhlas, dosa-dosane dihapus kali Gusti Allah. Dosa-dosa sing dhisik mata qaddama min dambi. Dosa-dosa yang telah lalu dihapus oleh Allah Subhanahu. Ngapunten seandainya ibadah kita kemarin di bulan Ramadan, ibadah wajibnya itu sempurna, insya Allah dosa-dosa kita, dosa yang telah lalu niki semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dosa-dosa itu sudah diampuni, ya insya Allah wis dosa misalnya nanti kita itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawa kita, dosa kita sudah bersih, wis kula ngastani iki mboten usah nyemplung dhisik neraka, insya Allah langsung mlebet swarga. Nah, dosa itu paling tidak kan ada dua macam. Dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama. Dosa kepada Allah itu paling tidak ada dua. Satu karena meninggalkan perintahnya, dua karena melanggar larangannya. Dosa kepada Allah. Gak nglakoni perintahe ninggalno gak nglakoni perintahe nglakoni larangan. Ini dosa kepada Allah. Lah dosa kepada sesama ini juga demikian. Ini harus kita hapuskan. Selama dosa kita kepada sesama ini belum kita hapuskan, maka ini juga nanti akan menjadi rintangan bagi kita untuk bisa langsung masuk ke surga.
keluarga. Makanya sangat positif sekali kita mengadakan kegiatan halal bi halal, saling memaafkan, sing atuh-atuh padang teko. Dan itu tujuannya bukan lain kecuali supaya kita itu saling memaafkan. Walaupun kadang kita ini sik milih-milih, nggih sik milih-milih. Oh, aku sih rada tua ya, aku tak keri-keri sih ae. Sing nom sing jauh sepuh. Padahal kan tidak seperti itu. Mana yang merasa punya kesalahan, itu yang berat untuk secepatnya minta maaf. Lah ini mengajarkan, Idul Fitri mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menghapus dosa-dosa kita, baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Jadi intinya dengan hikmah Idul Fitri, hikmah Ramadan ini adalah merupakan peluang, kesempatan bagi kita untuk nantinya di akhirat tidak usah kita itu berkeinginan untuk mencicipi neraka dulu, tapi kita berusaha untuk langsung masuk surga. Sehingga dengan demikian seneng kare slamet ini insya Allah sudah tercapai. Senenge mangko papat wis tercapai, selamatnya adalah kita tidak punya dosa. Dengan cara apa? Dengan cara menghapus dosa-dosa kita kepada Allah dan dosa-dosa kepada sesama. Maka dengan saged kula aturaken, mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan bagi kita semuanya, sehingga bisa menjadi pelajaran, menjadi bekal bagi kita semuanya untuk semakin lama menjadi orang yang semakin baik. Walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi santapan rohani yang disampaikan oleh Bapak Herman. Insya Allah sangat membantu kita dan mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah au kama qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana li akhihi madlumatan fi ilmin wa irdin au malin falyastahlilhul yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Al-hadits au kama qala. Amma ba'du. Jajaran Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Sumber Mancing Wetan yang kami muliakan, wabil khusus Bapak Kepala Korwil, jajaran pengurus PGRI yang kami hormati, wabil khusus Bapak Ketua Bapak Muhammad Ali yang kami muliakan, para Bapak Ibu sesepuh purna tugas yang berbahagia, Bapak Ibu kepala sekolah yang masih berdinas yang kami hormati, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Secara langsung saja mohon maaf sebelumnya saya mendapat amanah untuk memberikan maido hasanah. Maido hasanah. Tapi jangan khawatir, saya akan mengikuti nasihat dari Pak Misri. Maido gak kena nemen-nemen. Soalnya jabatan PPAI ya medilu.
ngantek nang oyoti. Salah tuh. Nek keren-keren kok is. Bareng pensiun dirasani. BPA ini. Lek ceramah harum neraka. Tiba. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, terkait hikmah Idul Fitri pada kesempatan